atau satu dengan yang lain saudara katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, boleh saya dengan segala kerendahan hati saya ajak untuk saudara untuk maju ke depan, mengisi bangku-bangku yang kosong terlebih dahulu saudara. Boleh saudara? Puji Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita yang kedua saudara. Tentunya kita pasti lebih antusias, lebih sukacita, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tanganmu yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau mulai ibadah kita. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah habis, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap paginya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat Tuhan yang luar biasa boleh menuntun setiap kami hingga detik ini kami ada di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu kami gak layak di hadapan Tuhan. Tapi Engkau boleh layakkan setiap kami untuk menyembah Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa. Satu sukacita yang luar biasa yang boleh kami miliki sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami yang kudus, persembahan kami yang paling harum hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Kami bawa setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami masuk dalam kedalamannya Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, sebab karya-Mu indah bagi kami Tuhan Yesus. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang
yang menjadi rutinitas kami gak mau Tuhan. Biar kami datang ke hadapan Tuhan, itu berasal dari kerinduan hati kami yang terdalam. Kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan dengan anggur-Mu yang baru, dengan api kemuliaan-Mu yang baru. Bakar roh kami Tuhan Yesus. Kami gak mau menjadi som-som kuku Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Ketemu sama Tuhan muka dengan muka. Angkat setiap penyembahan-Mu, angkat setiap persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Karena Dia senang disenangkan oleh setiap kita. Dia senang mendengar setiap pujian penyembahan kita. Jangan berdiam diri, angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan. Angkat pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Dia disenangkan akan pujian kita. Ya kalau ini nyanyian kami Tuhan. Ini sorak-sorai bagi-Mu Raja yang hidup, bagi Raja yang telah menyelamatkan setiap kami. Yes, Jesus, Jehovah Jireh. Kaulah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Kaulah yang luar biasa.
dengan penyembahan kami Tuhan, dengan setiap nyanyian kami, setiap gerakan kami, semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa anggur baru akan tercurah di tempat ini saudara. Amin. Amin. Saudara, kita mau gerakan badan kita sampai kita keringetan. Kita mau puji Tuhan karena Dia Allah kita yang hebat. Amin. Amin. Mari kita ekspresikan di hadapan Tuhan. Muliakan nama
duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami bisa menerima pesan yang boleh Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama kita nyatakan dari awal saudara. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saya undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, kepadamu, ya Allahku. Segala puji dan syukur hormat kami hanya bagi Kristus Yesus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan anugerahkan keselamatan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan adalah karena kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Itu sebabnya dalam ibadah yang kedua ini, kami mau tundukkan hati kami, hidup kami di bawah otoritas kuasa firman-Mu yang berdaulat, yang mengubahkan hidup kami supaya semakin serupa segambar dengan Kristus. Urapi hamba-Mu, setiap kami yang hadir dalam ibadah kedua ini. Kami mau duduk diam, mengambil bagian terbaik, seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, mendengar setiap pesan dan perkataan Yesus. Sebab firman yang sebentar kami akan terima adalah firman yang memberikan kehidupan bagi kami, membangun manusia rohani kami semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tes.
Tes 3, 2, 1. Sampai bergema. Kayak ehonya kegedean kan. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, tetap kita fokus, katakan fokus. Baik, dalam ibadah yang kedua ini saya setelah persiapkan, saudara kasih dalam Tuhan, satu tema yang berjudul, apa di sana? Hidup ideal sebagai Kristen. Nah, kenapa saya angkat tema ini, saudara kasih dalam Tuhan? Karena jika kita perhatikan keadaan saat ini, bagaimana juga sesungguhnya banyak di antara orang-orang Kristen yang tidak menampilkan satu kehidupan yang ideal sebagaimana Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib bagi hidup mereka, bagi hidup saudara dan saya, sehingga mereka menjalani kehidupan mereka hanya mengejar kepada yang namanya prestasi-prestasi dunia. Mereka mengabaikan yang namanya pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Saudara, seseorang mengejar kepada apa yang menjadi tujuan prestasi-prestasi dunia, ketika mereka memperoleh dan mendapatkannya, maka itu tidak akan berlaku lama, saudara. Itu akan dengan sekejap saja, itu akan bisa hilang. Tetapi seseorang yang di dalam perjalanan kehidupannya memastikan dia di dalam pertumbuhan iman rohani mereka, maka lambat atau cepat saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka, dan apa yang dipercayakan kepadamu, kepada mereka, itu akan menjadi satu milik yang tidak akan ada yang dapat mencuri dan mengambilnya dari kita. Katakan amin. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ideal versi dunia mengatakan bahwa diukur dari harta materi, tingginya pendidikan, status sosial. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kepada kita. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, banyak kali kita melihat dan mengukur, berjumpa dengan orang dengan cara pandangan mata jasmani, mengukur dalam hal tentang kepemilikan. Kita akan mungkin merasa seperti seakan terhormat ketika kita berjumpa dengan orang yang berkepemilikan hal-hal material dunia ini. Maka sebabnya saya mengingatkan kepada kita, sebab respon kita akan mendahului setiap tindakan kita. Ketika respon kita terhadap seseorang memandang dalam kacamata dunia, sebagaimana ideal menurut versi dunia, bahwa orang yang memiliki harta materi, berpendidikan yang tinggi, dan memiliki status sosial, banyak kali orang memandang ini, saudara. Padahal sesungguhnya kehidupan satu kehidupan yang ideal, yang Tuhan mau, yang Tuhan kenan, yang kita mau kerjakan sebagai pengikut Kristus yang telah dibuahkan menjadi murid Kristus, yang mau dengar dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bahwa kehidupan yang ideal bukan berarti tanpa masalah. Kehidupan yang ideal bukan tidak pernah gagal. Dan kehidupan yang ideal juga bukan bicara tentang kesuksesan. Kehidupan ideal bukan berarti hidup nyaman ataupun tanpa masalah ataupun tanpa penderitaan. Tetapi hidup ideal adalah hidup yang menselaraskan hidup kita, pribadi kita, kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu meneladani kehidupan Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dan selanjutnya dikatakan demikian, saudara kasih dalam Tuhan. Hidup ideal sebagai Kristen berarti menghidupi apa yang harus kita hidupi, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengingatkan bahwa saudara dan saya
memiliki identitas yang tidak akan pernah apapun yang dapat mencuri dan mengambilnya. Dan itu melekat kepada kita. Apa itu? Yaitu sebagai hamba Allah. Katakan hamba Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi apa? Hiduplah apa? Sebagai hamba Allah. Artinya saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maaf. Artinya apa saudara kasih dalam Tuhan? Bahwa predikat ini melekat di dalam hidup saudara dan saya. Tidak terkecuali. Bukan hanya orang yang ada di mimbar. Saya katakan yang lampau. Bukan hanya orang yang mengambil di dalam pelayanan. Tetapi semua orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka mereka adalah hamba Allah. Sebab yang sebelumnya kita di dalam keberdosa sebagai manusia. Kita diperbudak dan menjadi hamba dosa. Dan kemudian oleh karena darah Kristus Yesus, kita bergeser dan kita menjadi hamba Allah. Artinya kita menghambakan diri kita kepada Dia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Meneladani Kristus Yesus. Itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sebabnya di dalam setiap kehidupan kita. Pastikan identitas ini. Bukan sekedar sebagai Kristen. Bukan sekedar sebagai hamba Allah. Tetapi sungguh-sungguh menampilkan hamba Allah yang menghambakan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maka itu sebabnya sebagai Kristen hidup yang ideal. Ini akan saya bagikan beberapa poin. Minimal. Hidup ideal sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen, murid Kristus Yesus. Yang pertama, yaitu hidup apa? Hidup apa? Hidup berpusat kepada Kristus. Artinya Yesus menjadi sentral pusat dan menjadi satu alasan, menjadi tujuan hidup kita dalam seluruh aspek hidup kita. Yesuslah menjadi pusat hidup kita. Sehingga di dalam pikiran, perasaan, dan bahkan setiap keputusan kita diarahkan kepada untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, saudara. Sebab hidup saudara dan saya adalah hidup dan bagi untuk Tuhan. Dan jika saudara dan saya hidup adalah bagi Kristus Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Meskipun secara pribadi saudara, kita memiliki perasaan dan kehendak bebas untuk bertindak, melakukan segala sesuatu. Tetapi kehendak bebas kita ini harus dikurung. Harus dikurung dan diarahkan kepada hal untuk mempermuliakan Tuhan. Dan bukan untuk bertentangan dengan perintah Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Suatu saat Yesus datang ke rumah daripada Lazarus dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Di dalam Lukas 10 ayat 38. Dikisahkan di sana bagaimana Alkitab katakan Marta sibuk melayani. Sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar ucapan perkataan Yesus. Alkitab katakan Maria mengambil bagian yang terbaik. Yesus menjadi sentral pusat yang menjadi alasan tujuan setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Maka ambil bagian yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan. Artinya hidup yang berpusat kepada Kristus berarti menempatkan firman dan hadiratnya
di dalam prioritas yang pertama dan terutama dari segala kesibukan yang kita miliki. Ini yang pertama. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Menempatkan firman Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita melebihi dari setiap aktivitas yang kita miliki. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara kasih dalam Tuhan? Saudara, suatu saat saya coba, karena bicara tentang prioritas, saya coba mau ukur saudara, waktu yang saya habiskan. Dalam 1 minggu, sejak saya bangun, saya catat. Saya bekerja, saya catat. Dan kemudian saya pergi kemana, saya catat. Dari pagi sampai tidur, bangun pagi selama 1 minggu, saya kasih dalam Tuhan. Dan ternyata saya ketemukan di sana. Dalam waktu yang saya habiskan tersebut, ternyata cukup banyak waktu saya yang tersita hanya untuk buka handphone. Kita sedang bicara tentang hidup berpusat kepada Kristus sebagai sentral dan tujuan dalam segala aspek hidup kita. Dan saya bersyukur ketika Roh Kudus ingatkan saya hal ini. Oh, ternyata banyak juga waktu saya yang saya habiskan buka gadget. Saya tidak tahu seberapa banyak waktu kita sediakan untuk datang memuji menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa kalkulasi masing-masing saudara. Supaya kita dapat melihat dan kita berkaca dari setiap apa yang menjadi alasan tujuan kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Seberapa persen kita menyediakan waktu kita untuk kita duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria, memprioritas mengambil bagian yang terbaik dengan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita cek masing-masing saudara. Di sana Roh Kudus akan bukakan. Dan ketika hal itu dibukakan, maka kita harus berbalik, mengubah hal itu. Sehingga apa yang dikatakan, hidup yang ideal sebagai orang Kristen, hidup pusat kepada Kristus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, John Maxwell berkata bahwa hidup yang sejati harus berpusat kepada Kristus. Dan keberhasilan tidak diukur dari jabatan atau pencapaian, tetapi dari seberapa besar kita menghidupi nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari sehingga berdampak dan menambah nilai bagi orang lain. Perhatikan, berdampak dan seperti tadi pagi saya katakan, bahwa saya sudah menjadi orang yang berdampak saudara. Tetapi pertanyaannya, adakah saudara dan saya telah menjadi orang yang menambah nilai orang lain? Berdampak lebih kepada cenderung menampilkan sikap pribadi kita dalam satu kebanggaan. Saya telah berdampak. Tetapi apakah saudara dan saya telah menjadi bagian orang lain, menambah nilai orang lain sehingga mereka perubahan kehidupan sebagaimana engkau mengalami perubahan kehidupan? Katakan amin. Betul ya Pak Gultom ya? Ternyata belum ada banyak yang kita lakukan Pak. Nanti ada satu kesaksian.
Kadang-kala Tuhan izinkan ada persoalan dan masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita untuk membuat kita sadar. Saudara kasih dalam Tuhan, menjadikan dia sentral pusat jawaban dan bukan manusia. Jika mungkin ada di antara kita mengalami persoalan masalah yang datang tubi-tubi, ingat, ada sesuatu hal yang Tuhan mau supaya kita tidak berpusat kepada persoalan dan masalah kita. Berapa lama persoalan masalah itu akan selesai? I don't care. Yang saya peduli adalah bagaimana saya melakukan dan berpusat kepada Kristus. Sebab dia yang sanggup mengubah bahkan menyelesaikan persoalan ketika saya tetap melekat dan berfokus kepada dia. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup karena iman. Hidup karena iman di dalam daging. Karena anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bayangkan betapa bernilai berharga hidup kita. Dia mati bagi saudara dan saya. Tadi pagi saya katakan, sesungguhnya Tuhan mau supaya kita menemukan potensi-potensi yang Tuhan sudah tanamkan di dalam dirimu. Dan ketika engkau menemukan itu, maka hal yang besar luas telah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi mulai dari hal yang kecil. Engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil dengan menghidupi karakter Kristus. Maka engkau melangkah dalam perjalanan kehidupanmu. Sesuatu yang besar Tuhan bukakan dan dia akan menggenapinya dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, hidup yang ideal sebagai orang Kristen yaitu hidup di dalam apa? Hidup di dalam kasih. Menjadikan kasih sebagai gaya hidup kita, saudara. Di luar sana betul dikatakan bahwa orang Kristen itu orang yang hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena Allah Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, menyerahkan putranya mati di atas kayu salib. Karena mengasihi saudara dan saya. Amin. Maka ini yang kita tampilkan saudara. Tetapi ini bukan hanya slogan. Ini bukan hanya label. Tetapi ini biarlah kiranya menjadi satu gaya di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu sesuatu yang mengalir secara alami dari hati kita. Yang telah diubahkan Kristus. Amin. Dan kasih adalah karakter Kristus. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan. Sabar, murah hati. Tidak menyimpan hati dendam. Tidak pemarah. Tidak membenci. Tidak sombong. Ini adalah karakter Kristus. Katakan karakter Kristus. Menyimpan kesalahan orang lain. Dan kasih adalah perilaku orang Kristen. Berarti ini yang harus kita tampilkan kita. Tadi pagi saya katakan, kalau ini kita tampilkan di tengah kehidupan marketplace, maka di sanalah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya, jemaat BKP di tempat ini. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau bersenggolan di pinggir jalan, ketika engkau bertetangga, engkau bercekcok, kemudian engkau tidak melayani, engkau tidak ladeni, dan kemudian pada akhirnya itu membuat
akan melihat betul ya, dia benar-benar Kristen. Itulah kehidupan yang ideal bagi kita orang percaya, orang Kristen, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian, apa? Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Wow, katakan wow. Dengan demikian, bukan cuma warga Bekasi Pak Gultum. Bukan cuma tetanggamu. Tetapi semua orang tahu. Ya, bahwa kita adalah murid Kristus. Karena apa dikatakan? Jikalau kita saling mengasihi. Mari lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Ada kebencian? Ada ketidaksetiaan? Ada amarah? Biarlah semua orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus karena kita saling mengasihi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Yesus mati dengan tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali satu. Engkau merespon dia dan engkau mengambil keputusan bagi dia. Dan untuk engkau percaya kepada dia, maka hidupmu diselamatkan. Katakan amin. Saudara mengasihi bukan karena mengharapkan balasan. Bukan karena pernah ditolong. Bukan karena telah terima kebaikan. Tetapi harus mencapai yang ini saudara. Yang Yesus ajarkan, yaitu kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Makanya jika hari-hari ini banyak warga gereja, jemaat gereja Tuhan. Sebanyak yang ditindas. Tetapi kita percaya semakin ditindas akan semakin merambat. Sebab perintah Yesus, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah dengan kebaikan. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Sebab kenapa? Aku telah terlebih dahulu teraniaya. Kenapa aku dianiaya? Karena dunia tidak mengenal. Kenapa warga gereja dan jemaat sebagai orang Kristen teraniaya? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Tapi pada saatnya, sebagaimana firman Tuhan katakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang misionaris dari Inggris yang bernama Helen Roseveare. Seorang yang berprestasi. Setelah dia mengenal Kristus ketika kuliah dan kemudian ia meneruskan panggilannya dan dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tahun 1953 ia berangkat ke Kongo. Dia mendirikan rumah sakit, klinik, pengobatan, dan dia banyak melayani sehingga banyak orang yang disembuhkan secara jasmani dan secara rohani. Dan beberapa tahun kemudian tahun 1964 ketika terjadi pemberontakan di Kongo dan apa yang terjadi? Helen mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia dipukuli, dia diseret, dia dianiaya, bahkan dia diperkosa secara brutal. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah sakit dan sekolah yang dia dirikan, semua dia hancurkan. Dan ia mengalami suatu trauma yang sangat berat. Dan pada satu malam, dia sempat bertanya, kenapa aku harus alami seperti ini? Di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau biarkan ini terjadi dalam hidupku? Bukankah aku
telah melayani dan semua kau lakukan untuk dan bagi orang lain. Dalam kehancuran dan kegelapan itu, Helen mendengar satu suara yang berbisik di hatinya, yang berkata, maukah kamu tetap mempercayaiku, walaupun engkau tidak mengerti semuanya sekarang ini? Dan kemudian Helen menjawab, ya Tuhan, aku tetap mempercayaimu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Ia mengampuni orang-orang yang menganiaya, bahkan yang memperkosa dia. Dan beberapa tahun kemudian setelah dia pulih, dia kembali ke Kongo. Dan dia melanjutkan pelayanan kepada orang-orang yang telah melukainya dan dia telah mengampuni mereka. Dan bahkan dalam bentuk selanjutnya, dia berkata, aku belajar bahwa kasih sejati bukan berarti tidak terluka. Perhatikan, kasih sejati bukan berarti tidak terluka, tetapi memilih untuk mengampuni dan tetap melayani meskipun hati hancur. Kadangkala, apalagi kalau pelayan kadangkala, tapi puji Tuhan sih, kita di BKP ini udah gak ada lagi yang begitu. Bersenggolan dikit saja, terus kemudian satu marah. Ya kan? Nangkep omongan yang gak keras saja, langsung berubah. Itu dulu saudara. Amin. Itu dulu. Tapi saat ini saya bersuka cita, para pelayan dan jemaat, engkau hidup di firman Tuhan. Dan engkau mengerti bahwa pelayanan adalah hal memberi. Melayani adalah memberi. Sehingga kalau ada orang yang menolak, bahkan juga mungkin akan menyakitimu, engkau tahu bahwa penghakiman bukan bagian kita, tetapi bagian Allah. Bagian kita adalah terus untuk mengampuni. Sampai kapan? Yesus katakan 70 kali 7 kali 7. Tuhan, saya sudah mengampuni, tapi dia berbuat lagi. Udah berapa kali Pak Kultum? Kan gitu. Betul enggak? Udah 10 kali Tuhan, belum baru 10 kali. Aku aja dicambuk berapa puluh kali. Tapi puji Tuhan, saat ini saya sudah melihat yang sudah dewasa, yang memang kesukaannya makanan yang keras. Karena itu akan membentuk manusia rohani kita untuk semakin kuat, semakin tangguh. Meskipun harus diperhadapkan persoalan masalah, bahkan mungkin dalam tanda petik berkekurangan secara ekonomi. Tetapi itu tidak menyurutkan engkau, sebab engkau layani adalah Allah yang maha besar, yang menjanjikan satu kehidupan yang kekal di bumi dan di sorga. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih bukan soal emosi, melainkan keputusan untuk tetap setia dan menyerahkan setiap luka dan sakit kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tahun 2016 Helen meninggal. Dan dia tidak pernah kawin, saudara. Dia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia menjadi orang tua atau ibu bagi orang-orang miskin di Kongo. Saudara, saya percaya Tuhan juga akan pakai saudara. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan, di setiap tatanan sosial di mana engkau dipercayakan Tuhan, Tuhan pakai saudara menjadi berkat, berdampak dan menambah nilai orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup yang ideal sebagai seorang Kristen yang ketiga adalah dikatakan apa? Hidup bertumbuh dan berbuah. Ya. Jadi jangan menjadi satu kebanggaan jika kita tetapi yang menjadi satu kebanggaan adalah ketika saudara hidup, saudara dan saya berbuah. Kenapa saya katakan demikian saudara kasih dalam Tuhan? Sebab hari, bulan, dan tahun atau kalender yang kita lewati adalah sebuah kepastian untuk membuat seseorang menjadi tua.
Tetapi hal bertumbuh belum tentu. Maka tadi di muka saya katakan, ketika orang fokus kepada apa yang menjadi tujuan capaian prestasi yang akan dia capai, ketika dia dapatkan, dia tidak lagi peduli, entah itu namanya nama Alkitab, Immanuel kah atau apakah, dia tidak peduli. Karena yang dia peduli adalah dia setelah berprestasi mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia. Tetapi bagi seorang yang sungguh-sungguh sebagai pribadi yang hidup ideal sebagai Kristen, sebagai warga gereja, adalah dia tahu dia harus hidup, tapi bukan sekedar hidup, tetapi bertumbuh dan berbuah. Katakan berbuah. Saudara John Maxwell berkata bahwa sukses adalah mengetahui tujuan hidup. Ini sederhana, saudara. Sukses adalah mengetahui tujuan hidup. Untuk apa saya hidup? Apakah cuma sekedar sebagai kepala atau ibu rumah tangga di tengah-tengah rumah tangga kita? Atau sekedar hanya sebagai seorang anak? Seorang yang sukses adalah seseorang yang mengetahui tujuan hidupnya. Untuk apa kita hidup? Ini saudara dan saya harus jawab. Bagaimana saudara dan saya menjawab? Saudara harus gali melalui kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan bertumbuh untuk mencapai potensi maksimal dan menabur benih yang memberi manfaat bagi orang lain. Jadi bukan sekedar hidup saudara. Tetapi memastikan saudara dan saya mencapai potensi maksimal dan menabur benih yang memberi manfaat bagi orang lain. Apakah kita telah memberi manfaat bagi orang lain? Ini menjadi pertanyaan diri kita. Kita berkaca akan hal ini. Sehingga kita melakoni hidup sungguh-sungguh sebagai satu pribadi Kristen yang ideal. Dengan hidup bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara kasih, dalam suatu saat setelah di dalam pelayanannya melayani di Betania, dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, Yesus melihat satu pohon ara yang begitu lebat. Dia mau menikmati dari pohon tersebut, tetapi apa yang diketemukan, Yesus tidak menemukan satu buah, meski pohon itu begitu lebat. Memang Alkitab berkata bahwa pada saat itu bukanlah musim untuk berbuah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita menangkap ini dengan sungguh-sungguh, bahwa sebetulnya Yesus sedang mengajar para murid yang mengikuti dia. Perhatikan pohon ara ini. Aku mau menikmati buah dari dia, sebab dia telah berimbun begitu lebat dan hijau, tetapi tidak aku temukan satu buah pun. Bicara tentang buah dalam kehidupan saudara dan saya, bukan ditentukan musim engkau dalam keadaan ekonomi sukses dan berhasil. Bukan karena engkau berkeadaan ekonomi yang baik. Bicara tentang buah bukan karena engkau sedang bahagia dan senang. Tetapi di dalam segala hal apa yang kau alami, sulit, sukar, sakit, sehat, pastikan di dalamnya ada buah yang kita hasilkan. Katakan amin. Yesus sedang mengajarkan ini kepada para murid. Jangan sampai seperti kita sebagai orang Kristen yang taat dan rajin beribadah, tetapi kita tidak hasilkan buah, manfaat, nilai bagi orang lain, saudara. Kelihatan begitu lebat kehidupan kita, tapi tidak ada sesuatu hal yang dapat dinikmati orang lain. Buah tidak akan pernah dinikmati oleh pohon yang menghasilkan buah tersebut. Tetapi buah akan dinikmati oleh sesuatu yang di luar, yaitu orang yang melihat dan menyaksikan itu. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Kehidupan yang ideal sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen adalah hidup bertumbuh dan berbuah. Katakan berbuah. Artinya kita tidak sekedar hidup tetapi hasilkan buah. Dan tidak hanya sekedar berdaun lebat seperti pohon ara. Mungkin kau rajin ibadah, suka berdoa, persekutuan, tetapi ternyata tidak ketemukan buah. Karena pada akhirnya kelak, nanti dari buah itulah kita harus bertanggung jawabkan kehidupan kita. Kuncinya, Yesus ajarkan
pohon anggur dan ranting. Siapa yang tidak kepada Kristus, dia tidak akan menghasilkan buah. Artinya, perhatikan relasi hubungan kita. Sebagai yang pertama tadi, prioritas fokus kita kepada Kristus. Bagi mereka yang hidup fokus dan memprioritaskan Kristus atas hidupnya, saya yakin dia pasti berbuah. Orang lain akan menikmatinya. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan diagungkan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu cerita yang cukup menarik, menginspirasi saudara kasih dalam Tuhan, yang bernama Don Ritchie, seorang veteran Perang Dunia II yang dijuluki Angel of the Gap ataupun malaikat dari gap. Dia anugerahkan berbagai penghargaan dari pemerintahan Australia. Kenapa? Karena ternyata selama 40 tahun Don tinggal dekat gap, yaitu sebuah tebing yang tinggi yang terkenal di Sydney. Yang banyak dikunjungi orang, tetapi juga ternyata tempat di mana banyak orang yang bunuh diri, menjatuhkan diri dari ketinggian tebing yang tinggi tersebut. Dan setiap kali Don melihat seseorang berdiri sendirian di tebing yang tinggi, ia mendekat dan berkata kepada dia, "Would you like to come over for a cup of tea?" Maukah Anda datang bersama dengan saya untuk menikmati secangkir kopi, secangkir teh? Saudara, kehadiran menjadi satu ketulusan. Dia tidak menghakimi, dia tidak menasihati. Hanya menawarkan supaya minum teh bersama. Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang kita sering kali dibatasi bagaimana supaya hidup kita menjadi bagian bagi orang lain. Terkadang kita mengingat ada sesuatu hal yang besar yang harus kita lakukan. Dan sesungguhnya dari hal yang terkecil pun kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Don. Hanya mengajak untuk minum teh. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak harus megah. Tapi kadang secangkir teh dan telinga untuk mau mendengar orang lain, ternyata itu bisa menyelamatkan mereka yang di dalam berkeputusasaan, yang hendak mengakhiri hidup. Itulah yang dilakukan Don. Sehingga dia memperoleh penghargaan dari pemerintah Australia. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan batasi Roh Kudus yang ada dalam dirimu untuk menjadi bagian bernilai bagi orang lain. Jangan kau katakan bahwa aku tidak pintar berkhotbah, aku tidak pintar hafal Alkitab. Tetapi dengan hal yang sederhana, engkau dapat lakukan kehadiranmu, ketulusanmu ada di tengah-tengah mereka di dalam berkeputusasaan, di dalam berkesulitan, di dalam persoalan masalah. Dengan doa akan membuat mereka kepada Kristus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, kita baca sama. Enggak muncul ya. Berkata 18, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan yang benar akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, apabila selama ini mungkin kita berpusat hanya kepada diri kita sendiri dan tidak pernah mau tahu dan tidak pernah berbagi hidup bagi orang lain, hari ini ambil keputusan. Minta Roh Kudus tolong engkau. Roh Kudus tolong kita supaya dia menggelorakan kasih itu di dalam hidup kita, menjamah hati kita, sehingga kita keluar dari setiap situasi kesulitan yang kita alami dan mulailah melihat sekitar kita menjadi bagian berbagi hidup dalam waktu pikiran atau bahkan juga mungkin materi kita bagi orang lain, mewujudkan kasih Kristus yang ada di dalam kita. Maka Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan diagungkan. Saudara dan saya menjadi alat
perpanjangan tangan Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya pesan dalam ibadah ini membuat tiap kita semua ingat memiliki kehidupan yang ideal di dalam Kristus. Bukan karena berkepemilikan dari dunia ini, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita. Saya jemput para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Karya terbesar dalam hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kembali, saudara. Kita siapkan hati kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar. Mari. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang Dia telah serahkan bagi dan untuk hidup saudara dan saya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, jika aku hidup bagi Kristus, dan jika aku mati bagi Kristus. Hidup dan matiku adalah bagi dan untuk Kristus. Tampilkanlah kehidupan yang ideal sebagai warga kerajaan Allah, sebagai pribadi Kristen, murid Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyambut roti dan anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dibagikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Yesus. Mari yang sudah bangkit berdiri. Ku kagumi karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau gantikan kematian kami di dalam dosa oleh kematian-Mu di kayu salib. Demi untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah kedua ini Kau sudah berkati kami. Dan kami percaya firman-Mu telah memberkati kami. Dan selepas pulang dari tempat ini, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Menjalani satu kehidupan yang ideal sebagai warga kerajaan Allah, sebagai seorang Kristen. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih kepada Pak Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saudara, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu, doa fajar ditiadakan karena semua pengerja akan berangkat ke SICC Sentul untuk mengikuti MDPJ. Dan pada hari Minggu, kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh Pendeta Chris Gideon.
Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Sekian informasi untuk minggu depan. Diri kita mau tutup ibadah kita siang hari ini, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Sebagaimana ibadah kami boleh berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan. Biarlah kiranya ini semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan kami berdoa atas hamba-Mu Bapak Rudi Siregar ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap keluar masuknya Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu tuntun, bahkan Tuhan selalu sertai. Apapun Tuhan yang menjadi rencananya untuk gereja-Mu, kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh yang membukakan segala sesuatunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang menjadi visinya, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu melindungi, bahkan Tuhan yang selalu menemaninya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan hamba-Mu ini kemanapun memberitakan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami semua jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menangkap firman itu ya Tuhan. Biar kami jadikan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami di dalam menjalani hidup hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama ketika kami datang, tetapi kami akan membawa berkas-berkasnya ya Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang mempunyai beban hari ini Tuhan bukakan jalan yang tertutup akan Tuhan bukakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan setiap persembahan yang kami berikan, biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan ini, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberkati ya Bapa, yang sudah memberi. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Apa yang mereka kerjakan kiranya Tuhan yang membuatnya berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan di tengah perjalanan, hingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan saudara dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Saudara kekasih Kristus pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam mereka yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketenawan dan memerintah bersama dengan Dia, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.